Bab 3131. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, orc terkemuka yang berdiri di atas puncak batu menyaksikan pertempuran itu benar-benar tercengang di tempat ketika dia melihat putaran panah hujan jatuh, menyebabkan pasukan binatang abadi di bawah menderita yang tak terkatakan. Namun, setelah 10 putaran hujan panah, meskipun pasukan binatang abadi menderita beberapa kerugian, mereka tidak mundur, dan mereka masih menyerang posisi pertahanan 5 klan. Lingyan tidak terlalu peduli, dan terus memerintahkan agar hujan panah datang 10 putaran lagi. Selama pasukan binatang abadi terus menyerang, hujan anak panah tidak akan berhenti. Jika 20 peluru tidak cukup, 50 peluru sudah cukup, atau bahkan 100 peluru, sampai pasukan binatang abadi mundur sementara. Ribuan anak panah abadi tingkat energi adalah ribuan tukang reparasi anak panah. Orc terkemuka akhirnya sadar kembali, menatap Lingyan seolah-olah sedang melihat monster. Ribuan pembudidaya panah semuanya adalah bawahanmu, kan? Tebakanmu benar, Lingyan menanggapi dengan ringan sambil mengamati situasi pertempuran. Para pembudidaya panah berikut semuanya berada pada tahap awal Daluo Jinxian, dan Anda berada di tahap tengah Daluo Jinxian, artinya, Anda adalah pembudidaya panah yang paling kuat. Orc utama membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan hati-hati. Anak panah Xianyuan dari Jianxiu itu sangat kuat. Menembak mereka secara melengkung ke arah langit saja sudah memiliki kekuatan untuk membunuh orang dengan level yang sama. Jika ditembak secara langsung, sekali binatang peri di awal tingkat ke-8 terkena panah, ia mungkin tidak dapat bertahan hidup, dan ia memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Dan Jianxiu di tahap tengah Daluo Jinxian di depannya juga merupakan pemimpin pasukan Shuro di bawah. Kekuatan tempurnya harus sangat kuat, dan sangat mungkin untuk membunuh orang dengan melompati. Kamu menebaknya dengan benar, kata Lingyan. Jika bukan Tuan Yu yang menantangku barusan, tapi kamu. Pada saat itu, orc terkemuka tiba-tiba memikirkan masalah ini, merasakan ketakutan sesaat, dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kalau begitu kamu mati, Lingyan berkata dengan dingin. Harus, kamu sangat kuat. Aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Orc terkemuka berkeringat dingin, dan dia berseru dalam hatinya bahwa dia beruntung, manusia roh tampan itu tidak ikut campur dalam duel 1 lawan 1 dengan Yuli. Sebaliknya, jika ahli memanah ini menembakkan anak panah dengan santai, ia akan ditembak hingga tidak ada satupun sampah yang tersisa, dan diperkirakan roh primordial pun tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Yuli. Lu Chen memiliki banyak bawahan mesum yang lebih kuat dari Yuli. Misalnya, kekuatan panah dari penanam panah di depannya mungkin memiliki kekuatan untuk menembak dan membunuh Daluo Jinxian di tahap selanjutnya. Di bawah hantaman hujan panah berulang-ulang, pasukan binatang abadi benar-benar terpana, dan seluruh barisan penyerang sangat berantakan, dan mereka terpaksa mundur 100 mil, mengatur ulang dan bertarung lagi. Faktanya, Sura dan Immortal Beast telah bertarung sampai sekarang, dan mereka telah bertarung melawan panah di Sifeng dari awal hingga akhir. Mereka belum menghadapi serangan jarak jauh yang kuat, dan mereka tidak berjaga-jaga sama sekali. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan perbaikan panah yang kuat akan tiba-tiba muncul dari pasukan koalisi 5 klan, menyebabkan mereka menderita kerugian besar ketika mereka tidak siap. Binatang peri mundur untuk sementara, ayo cepat mengejar dan merebut kembali garis pertahanan yang hilang. Ketika penguasa Zuzu berseru, pasukan koalisi dari 5 klan juga sangat bersemangat, dan kemudian seluruh posisi pertahanan melonjak. Sejak Shuro dan binatang abadi memasuki lembah darah, pasukan koalisi dari 5 ras belum memenangkan satu pertempuran pun, dan mereka semua terus mundur. Bahkan hutan batu darah hampir hilang. Tetapi setelah pasukan perbaikan panah muncul, pasukan binatang abadi tidak dapat menahan hujan dan anak panah, dan akhirnya tidak bisa sombong, dan memulai retret pertama. Bagi kelima marga, ini merupakan kemenangan besar yang sangat mengasyikkan. Semua orang bergembira, dan semua orang ingin mendapatkan kembali garis pertahanan yang hilang. Tetap di tempatmu sekarang, jangan mengejar. Yuli sedang terburu-buru, dan berteriak keras lagi, Tuan, musuh baru saja mundur, dan pasukan koalisi dari 5 ras dapat mundur dari 5 medan perang utama, dan menyerahkannya kepada pasukan fanatik kita untuk bertahan. Musuhlah yang mundur, kita memanfaatkan kemenangan untuk mengejar ketinggalan. Mendengar ini, penguasa istana Zuzu menjadi sedikit marah,
dan berkata lagi, musuh telah mundur 100 mil. Bagaimana mungkin kita tidak menginginkan garis pertahanan 100 mil? Penguasa istana Zuzu tidak mengenal Yuli, dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yuli. Jika bukan karena Lu Chen, dia tidak akan repot-repot menanggapi Yuli. Yuli adalah komandan pasukan Lu Chen. Legiun Lu Chen akan mengambil alih 5 medan perang utama. Kamu dapat mundur dari 5 medan perang utama untuk mendukung pertahanan medan perang kecil dan Si Feng. Pada saat ini, Penatua sang angkat bicara, dan berkata, Yuli melarangmu mendapatkan kembali garis pertahanan 100 mil. Kamu harus patuh, jika tidak, rencana Lu Chen akan terganggu, dan kamu tidak mampu membelinya. Apakah hanya pasukan Lu Chen yang berpartisipasi dalam pertempuran itu? Di mana Lu Chen sendiri? Tuan Istana Zuzu bertanya dengan heran. Pada awalnya, Lu Chen dan Penatua Sang menaiki puncak batu untuk mengamati medan perang, tetapi dia kembali ke medan perang bersama orang-orang kuat dari berbagai klan, tidak mengetahui situasi Lu Chen. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa hanya legiun fanatik yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan Lu Chen tidak disebutkan, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Lu Chen memiliki hal penting yang harus dilakukan. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk saat ini, tetapi pasukannya akan bertahan di 5 medan perang utama sampai Lu Chen kembali. Penatua Sang menjelaskan, legiun itu memiliki 5.000 Daluo Jinxian, sungguh kuat. Penguasa istana Zuzu berkata lagi, namun, binatang abadi lebih kuat, dan jika 5.000 dari mereka tidak dapat berdiri, Lu Chen harus datang. Ini rencana Lu Chen, kita ikuti saja, apa yang kamu bicarakan. Penatua Sang marah, ya, dengan jaminan Penatua Sang, pemerintah kita sangat percaya pada Lu Chen, dan umat manusia kita akan mundur dari 5 medan perang utama. Penguasa istana Zuzu tidak punya pilihan selain dengan patuh mematuhi prestise dan kekuatan tempur Sang yang lebih tua. The Spirit Rache mundur dari 5 medan perang utama. Iblis mundur dari 5 medan perang utama. Para orc mundur dari 5 medan perang utama. Hades mundur dari 5 medan perang utama. Dengan istana Master Zuzu yang memimpin, Master Hutan Chaotian juga memimpin kerumunan untuk mundur, dan monster lain serta klan Ming mengikuti satu demi satu. Pasukan koalisi dari 5 ras mundur dari 5 medan perang utama, dan legiun fanatik dibagi menjadi 5 kelompok, dan mereka akan segera menebusnya. Namun, pasukan koalisi dari 5 ras yang ditempatkan di 5 medan perang utama menggunakan lebih dari 500.000 tentara. Hampir 100.000 tentara di setiap medan perang utama, yang nyaris tidak dapat menahan beberapa putaran serangan dari pasukan binatang abadi. Tapi legiun fanatik memiliki orang yang jauh lebih sedikit. Setiap medan perang utama hanya memiliki 1.000 orang untuk pertahanan, yang sangat tipis, dan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya tidak dapat menahan hembusan angin. Hanya ada sedikit orang di medan perang besar, bagaimana mereka bisa bertahan, bisakah mereka menahan serangan dari pasukan binatang abadi? Medan perang besar dengan area terkecil memiliki lebar 5 atau 6 mil. Bisakah ribuan orang ini memblokir dampak dari ribuan binatang abadi? Tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihentikan, kita tidak bisa menghentikannya dalam waktu lama dengan 100.000 orang, bagaimana mereka bisa membawanya dengan 1.000 orang? Tapi ada masalah di sini. Di antara 100.000 orang kita, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Emas. Tentu saja, itu tidak mudah untuk dibawa. Meski hanya ada 1.000 orang, ada 1.000 Luo Jinxian besar. Jika kekuatan tempurnya kuat, mereka mungkin bisa membawanya. Saya harus turun. Tarik ke bawah, di antara 100.000 orang kita, ada juga 6 atau 700 Daluo Jinxian di barisan, bukankah menurutmu mudah bagi kita untuk membawanya? Itu benar, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur mereka, jumlah mereka terlalu kecil untuk membawa mereka. Demi kehati-hatian, sebaiknya kita membuat garis pertahanan di belakang. Setelah pasukan Lu Chen dikalahkan, kita tidak akan dikalahkan sejauh 1.000 mil. Pusat kekuatan dari 5 ras banyak berbicara, dan tidak ada yang optimis tentang Legiun Zelot. Jangan terlalu memikirkannya, dan jangan pernah berpikir untuk membuat garis pertahanan apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang garis pertahanan dari 5 medan perang utama. Pasukan Lu Chen pasti akan mampu mempertahankannya. Penatua Sang muncul di antara pasukan koalisi dari 5 klan, melirik orang-orang kuat dari semua klan, dan berkata dengan tegas, tugas Anda sekarang adalah memperkuat medan perang kecil lainnya, memperkuat setiap garnisun Si Feng, dan tidak kehilangan satupun yang kecil.
Di medan perang, kita tidak bisa membiarkan dukungan Si Feng diam saja, jika tidak, kalian semua tahu betapa serius konsekuensinya. Legiun Luchen bertempur di 5 medan perang utama, dan koalisi 5 etnis kita telah mengosongkan sebanyak 500.000 orang. Secara alami, kita dapat memastikan bahwa medan perang kecil lainnya tidak hilang, serta dukungan dari setiap cabang Si Feng. Penguasa istana Zuzu berhenti sejenak, dan kemudian berkata, tapi sekarang ada masalah. Bertahan sampai mati saja bukanlah jawabannya. Hanya Luchen yang bisa mengalahkan pasukan binatang abadi. Saya ingin tahu kapan Luchen akan kembali. Ya, kami Rasroh dapat bertarung sampai akhir, tetapi kami juga ingin tahu kapan Luchen akan kembali. Lord Chaotian juga berkata, hal yang sama berlaku untuk iblis. Para orc terikat. Dito, para pemimpin klan Warcraft Netherworld juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Mereka tidak tahu tentang situasi Luchen, dan mereka semua tidak tahu. Luchen pergi ke Gunung Jinglei, saya tidak tahu kapan dia akan kembali, bahkan dia sendiri tidak tahu waktu pastinya. Kata Penatua Sang, apakah kamu bercanda? Luchen bukanlah tubuh Lei Ling. Apa yang dia lakukan di Gunung Jinglei? Mendengar ini, Penatua Agung dari klan binatang hampir melompat, dan berkata dengan marah, saya sudah memperingatkannya bahwa Gunung Jinglei adalah ladang ranjau, penuh dengan ranjau gelap, hanya tubuh roh dari Lei tidak bisa masuk, kenapa dia harus mati? Luchen berkata bahwa dia tidak takut pada Xian Lei, dan pergi ke Gunung Jinglei akan baik-baik saja. Penatua Sang mengerutkan kening, dan berkata lagi, dia memiliki tubuh guntur yang kuat di bawahnya, dan dia perlu memurnikan peri guntur, jadi dia mengantarnya ke sana. Benar saja, itu untuk tubuh roh guntur itu. Tetua Agung dari klan binatang mendengus, dan berkata dengan marah, bukankah aku sudah memberitahu Luchen bahwa petir dari Gunung Jinglei sangat kuat, dan di bawah puncak Daluo Jinxian, tidak ada kemampuan untuk memperbaikinya. Guntur itu roh memiliki tubuh yang besar. Di tahap tengah Luo Jinxian, basis budidayanya jauh dari cukup, betapa kentut yang dia sempurnakan, dia hampir sama setelah disempurnakan. Kita tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Luchen berani melakukan ini, dia yakin. Penatua Sang berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Luchen tidak akan kembali ke hutan batu dara untuk berpartisipasi dalam pertempuran sampai tubuh roh guntur berhasil memurnikan Xian Lei. Pada akhirnya, Luchen memiliki rencana untuk memusnahkan mereka. Semuanya menunggu dengan sabar, bekerja sama dengan pasukan Luchen, pertahankan garis pertahanan ini, dan cepat atau lambat, kita akan menunggu sampai Luchen kembali. Rencana pemusnahan. Mendengar ini, mata kepala istana Zuzu berbinar, dan dia tidak lagi keberatan. Faktanya, Luchen sudah lama tidak tiba di lembah darah, dan dia harus menunggu legiun fanatik memasuki negeri dongeng Luojin besar secara kolektif sebelum bergabung dalam pertempuran. Pada saat itu, dia samar-samar merasa bahwa Luchen memiliki beberapa rencana untuk dilaksanakan, jika tidak maka akan cukup untuk bertarung sendirian, mengapa dia harus membawa pasukan Daluo Jinxian kemari. Hanya saja dia tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Luchen. Sekarang ketika Penatua Sang mengatakannya, dia tiba-tiba menyadari, dan segera mengerti. Yang diinginkan Luchen adalah memusnahkan semua musuh, bukan hanya mengalahkan musuh, ini jelas merupakan hal yang baik. Dengan cara ini, 800.000 orang dari koalisi 5 etnis harus menjadi pion dalam rencana Luchen. Umat manusia bekerja sama dengan Luchen tanpa syarat. Saat berikutnya, penguasa istana Zuzu berhenti memikirkannya dan segera menyatakan dukungannya terhadap rencana pemusnahan Luchen. The Spirit Rache bekerja sama dengan Luchen tanpa syarat. Lord Chaotian pun segera mengutarakan pendapatnya. Iblis bersedia bekerja sama. Perlombaan binatang buas bersedia bekerja sama. Hades bersedia bekerja sama. Pusat kekuatan terkemuka dari 3 suku Warcraft dan Hades tidak punya pilihan. Luchen adalah satu-satunya penyelamat dari 5 suku, dan mereka harus mengungkapkan posisi mereka seperti ini. Karena kalian berlima sudah mencapai kesepakatan, bertindak cepat dan jangan buang waktu. Penatua Sang berjalan ke depan dan berkata, pasukan perbaikan panah baru saja mengejutkan pasukan binatang abadi. Kerugian itu bahkan bukan cedera bulu pada pasukan binatang abadi. Selama mereka beristirahat sebentar, binatang abadi akan melakukannya bisa pulih. Tentara akan segera kembali, dan pertempuran yang akan datang akan tetap sengit, dan ini akan menjadi perang yang berlarut-larut, semua orang harus bersiap. Segera setelah Penatua Sang pergi,
Tuan Zuzu dan para pemimpin 4 klan lainnya membuat tugas sederhana, dan masing-masing memimpin pasukannya sendiri untuk menjauh. Pasukan dari 4 klan manusia, roh, iblis, dan hantu semuanya pergi untuk memperkuat berbagai medan perang kecil. Hutan batu dara adalah ngarai yang sangat besar, lebarnya ratusan mil, dengan puncak batu yang tak terhitung jumlahnya, dan celah yang tak terhitung jumlahnya di antara puncak batu tersebut. Saat ini, di lini pertahanan ini, terdapat 5 celah besar yang berbaris, namun terdapat ratusan celah kecil. Ada ratusan celah kecil, yaitu ratusan medan perang kecil. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan salah satu dari mereka. Para orc selalu bertanggung jawab atas titik garnisun Xifeng di semua lini, dan tentu saja para orc juga akan memberikan bala bantuan untuk memperkuat kekuatan garnisun masing-masing Xifeng secara maksimal. Ketika pasukan sekutu dari 5 klan selesai memperkuat medan perang kecil dan setiap cabang Xifeng, dan semuanya sudah siap, penguasa Istana Zuzu, penguasa hutan Chaotian, dan para pemimpin klan binatang iblis Ming meninggalkan pasukan mereka. Meskipun kelima orang ini percaya pada Lu Chen, mereka masih merasa tidak nyaman di 5 medan perang utama. Jumlah legiun fanatik terlalu sedikit. Oleh karena itu, mereka berlima hanya datang untuk membantu, satu untuk menambah sedikit kekuatan pada legiun fanatik, dan yang lainnya untuk melakukan inspeksi di tempat terhadap kekuatan tempur legiun fanatik. Jika kekuatan legiun fanatik tidak cukup, mereka harus membuat rencana sesegera mungkin, jangan sampai garis pertahanan 5 medan perang utama runtuh terlalu cepat, dan pasukan koalisi dari 5 ras akan mendapat masalah sebelum mereka dapat mundur waktu. 1 jam kemudian, terdengar suara lari yang menggemparkan bumi di depan, dan pasukan binatang abadi kembali lagi. Pasukan binatang abadi telah menderita akibat pasukan Jianxiu, dan kali ini mereka telah memetik pelajarannya. Puluhan ribu binatang abadi yang menyerang ke 5 medan perang semuanya memiliki tipe yang sama, sapi abadi bertanduk 6 yang besar. Banteng peri bertanduk 6 tingginya 6 kaki, dengan kulit tebal dan daging tebal, dan merupakan binatang peri pertahanan kelas 1. Pasukan binatang abadi menyerang di depan dengan atasan banteng heksagonal, dan peringkat ke-7 di depan dan peringkat ke-8 di belakang. Itu jelas ditujukan pada hujan anak panah yang diperbaiki oleh anak panah. Pembudidaya panah tahap awal Daluo Jinxian menembak dari depan, dan ia memang memiliki kekuatan panah untuk membunuh monster tahap awal tahap ke-8, dan bahkan menembak mereka. Namun dalam menghadapi monster pertahanan yang kuat, terutama banteng bertanduk 6 tingkat 8, kekuatan anak panah dari pasukan perbaikan panah tidaklah cukup. Jangankan menembak, bisa atau tidaknya menembak itu masalah. Bahkan jika itu adalah sapi peri bertanduk 6 tingkat ke-7, terutama sapi peri bertanduk 6 tingkat akhir ke atas, pasukan perbaikan panah tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, pasukan perbaikan panah dari legiun fanatik tidak menembak lurus ke depan, tetapi menembak lurus ke belakang, dan kekuatan panahnya bahkan lebih rendah. Banteng peri bertanduk 6 adalah binatang peri yang bertahan, jadi tidak perlu menembakkan panah. Di atas Xifeng, berikan perintah dari Lingyan, dan tidak akan ada panah abadi di langit. Ketika pasukan perbaikan panahan menerima perintah, mereka secara alami tidak akan menarik busur dan anak panah mereka untuk menembak binatang peri pertahanan yang sulit untuk diserang. Lagi pula, untuk memadatkan panah energi abadi, Anda perlu mengonsumsi energi abadi Anda sendiri, dan tidak ada yang mau menyia-nyiakannya dengan sia-sia. Pertempuran defensif ini mungkin memakan waktu lama, dan esensi abadi dari pasukan perbaikan panah terbatas, sehingga mereka tidak dapat menembakkan panah tanpa kendali. Jika Anda menembakkan terlalu banyak anak panah Xianyuan Anda sendiri akan kosong, dan Anda tidak akan memiliki anak panah untuk ditembakkan pada pertempuran berikutnya, yang tidak baik untuk situasi pertempuran secara keseluruhan. Di medan perang, tembakan anak panah hanya jika diperlukan, dan berdiri dengan tenang jika tidak diperlukan. Cobalah menyerap energi abadi dengan cara setengah budidaya, dan pulihkan energi abadi yang dikonsumsi sedikit demi sedikit, untuk mempertahankan energi abadi yang cukup di dalam tubuh. Jika panah abadi dapat berkumpul dan menembak tanpa batas, maka pasukan perbaikan panah di medan perang tidak akan terkalahkan di dunia, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan pasukan binatang abadi, mereka tidak akan mampu menahan hujan yang tak terbatas panah. Bahkan tidak memerlukan pasukan perbaikan panah, hanya Lingyan pada penembakan tak terbatas Xifeng yang dapat menembak dan membunuh semua binatang peri tingkat 8 oleh satu orang, secara langsung menghancurkan seluruh pasukan binatang peri. Jangan menembakkan panah untuk memblokirnya,
peri banteng bertanduk 6 itu menyerang, bagaimana kamu bisa melawan? Melihat pasukan Liu Jiao Xianyu yang tak terhentikan datang, penguasa Zuzu merasa sangat khawatir. Sapi peri bertanduk 6 tidak hanya memiliki kulit tebal dan daging tebal, tetapi juga memiliki kekuatan tak terbatas. Ia adalah binatang peri yang sangat licik. Penatua Sang tahu lebih banyak tentang binatang abadi dan bahkan lebih khawatir, selama kelompok makhluk abadi bertanduk 6 ini menyerbu, bahkan jika kekuatan koalisi 5 ras yang terdiri dari 500.000 orang bergabung untuk melawan gelombang, itu sudah cukup. Legiun Anda memiliki tenaga kerja yang sangat kecil, organisasi garis pertahanan yang lemah telah bangkit, saya khawatir garis itu akan hancur dalam sekejap. Petik 2. Elder Sang, jangan khawatir, pasukan kita memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, yang dapat menahan binatang peri itu mendekat. Ming Yue di sebelahnya berkata begitu. Mendengar ini, Penatua Sang tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap kawanan sapi Liu Jiaoxian yang semakin dekat, jantungnya berdebar kencang. Tidak hanya Penatua Sang, tetapi juga para pemimpin dari 5 klan, termasuk penguasa istana Zuzu yang datang membantu pertempuran, juga khawatir. Bahkan ada saat ketika mereka hanya ingin memejamkan mata dan tidak melihatnya, agar tidak melihat pemandangan tragis pasukan Lu Chen yang diserbu dan dibunuh oleh kawanan sapi peri Liu Jiao. Pada saat ini, kekuatan pertahanan Legiun Fanatik diaktifkan, dan yang pertama muncul adalah serangkaian tembok pertempuran besar yang tidak bisa dihancurkan, turun dari puncak-puncak batu. Dalam sekejap mata, di depan posisi pertahanan dari 5 medan perang utama, tembok pertempuran berbaris dan bergerak cepat, membentuk garis pertahanan yang kompleks dan kuat. Sesaat kemudian, barisan depan Liu Jiaoxianyu menyerang di tempatnya, dan tidak menghindari tembok pertempuran yang tiba-tiba dan tidak terduga, tetapi langsung bergegas. Bum 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 bum. Satu demi satu, langit runtuh dengan keras, mengguncang seluruh hutan batu yang berdarah. Tembok pertempuran itu bergetar hebat untuk beberapa saat, kecuali beberapa kerusakan, tidak ada satupun yang roboh. Sebaliknya, sapi peri bertanduk 6 itu merasa pusing, dan sapi peri bertanduk 6 yang lebih lemah menderita luka dalam yang serius akibat benturan tersebut, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Namun peri banteng bertanduk 6 memiliki pertahanan yang tinggi dan kekuatan yang besar, namun kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Ia akan mati-matian melakukan apa yang diputuskannya, dan terus bergerak maju satu demi satu. Pada saat itu, suara tabrakan besar di hutan batu darah terus berlanjut, dan sapi peri bertanduk 6 yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah selama tabrakan, namun tabrakan masih terus berlanjut. Setelah tabrakan terus-menerus selama sebatang dupa, di antara 5 medan perang utama, 6 atau 7 tembok pertempuran rusak terlalu parah dan akhirnya dihancurkan oleh Liu Jiaoxianyu. Namun, ada lebih dari 100 tembok pertempuran yang dirilis oleh Yuli, dan inventarisnya cukup. Jika ada yang hancur, ada yang diperbaiki, dan Liu Jiaoxianyu tidak akan mampu menyerang. Ada masalah dengan tembok tanah itu, mereka terlalu kuat, pasukan Liu Jiaoxianyu mundur sementara, dan kelompok lain naik. Pada saat ini, suara marah datang dari kejauhan di depan, dan mengirim pasukan binatang abadi untuk bertarung. Bukankah ini suara jahat Tuan Sura? Mendengar suara itu, Ming Yue terkejut, dan bertanya pada Penatua Sang di sebelahnya. Itu bajingan itu, kata Penatua Sang dengan marah. Kekuatan binatang peri begitu kuat, dan bahkan ada pemimpin binatang peri yang lebih kuat, bagaimana mereka bisa mendengarkan perintah Sura? Ming Yue bingung, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Penatua Sang merentangkan tangannya, dan berkata lagi, sejak Sura dan binatang peri memasuki negeri dongeng pegunungan dan lautan, mereka berada di bawah komando kejahatan. Saya tidak tahu mengapa binatang peri itu mendengarkannya. Jika Lu Chen ada di sini, dia mungkin bisa menebak alasannya. Ming Yue mengerutkan kening, dan bergumam dengan suara rendah. Sebab, Lu Chen berkata bahwa Shuro dan binatang abadi tiba-tiba merebut negeri dongeng pegunungan dan lautan, yang memiliki hubungan baik dengan klan monster. Lu Chen sangat pintar dan mengetahui banyak hal, jadi tidak mengherankan jika dia bisa menebak mengapa dia mampu memimpin pasukan binatang abadi. Dan tepat setelah suara kejahatan datang, pasukan Liu Jiaoxianyu mundur dan kembali tanpa hasil. Namun, semua jenis kelompok binatang buas yang mengikuti di belakang peri banteng bertanduk 6 bergegas maju dalam sekejap, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh peri banteng bertanduk 6 dan segera melancarkan serangan. Kelompok binatang buas ini adalah singa, harimau, beruang,
macan tutul, serigala. Mereka semua memiliki kecerdasan yang relatif tinggi, dan mereka tidak akan pernah sebodoh itu untuk bergegas ke tembok pertempuran yang kokoh, tetapi cobalah mencari celah di antara tembok pertempuran, atau masuk melaluinya, atau naik. Dan tembok pertempuran itu berada di bawah kendali kekuatan, meskipun mereka terus bergerak, mengisi kekosongan, mencegah binatang peri itu masuk. Namun, binatang abadi dengan kecerdasan spiritual yang tinggi selalu memiliki cara untuk melewati tembok pertempuran di depan, terus menembus ke dalam formasi tembok pertempuran, dan bahkan tidak takut untuk berkeliaran di labirin yang dibangun oleh banyak tembok pertempuran, mencoba untuk bergegas ke posisi tengah legiun fanatik. Namun, pada tahap ini, pasukan tambahan lainnya dari Zealot Legion diaktifkan. Arai lingkaran besi. Mengikuti teriakan Gao Hai, formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan mereka terletak di labirin tembok pertempuran, meningkatkan kekuatan pemblokiran tembok pertempuran dan meningkatkan kesulitan bagi pasukan binatang abadi untuk memecahkan tembok pertempuran. Lautan Jimat. Dengan teriakan aosan, jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul, melayang menuju 5 medan perang utama, dan berkeliaran di labirin tembok pertempuran itu. Itu adalah jimat yang meledak saat disentuh, mempengaruhi pikiran, dan membawa banyak masalah bagi binatang buas yang memasuki labirin tembok pertempuran. Organ ditempatkan tanpa pandang bulu. Harimau ramping juga tidak diam, dan segera berlari bolak-balik di antara 5 medan perang, melemparkan jebakan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam 5 labirin dinding pertempuran, menyebabkan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya menginjak jebakan dan ditusuk dari belakang, mempengaruhi kecepatan retak. Sedang hujan. Pada akhirnya, Fei Long juga bergerak, menggunakan teknik kelompok perisai, melemparkan lebih dari 5.000 perisai peri untuk memberkati semua orang dengan perisai yang kuat. Pertahanan perisai tidak hanya diberkati kepada anggota legiun, tetapi bahkan Penatua Sang dan para pemimpin 5 klan memberkatinya. Selama Anda bertarung di 5 medan perang utama, setiap orang memiliki bagian, dan keamanan terjamin. 9 naga yang berputar berbaris, ambil posisi naga melingkar, dan kamu tidak bisa membela diri. Yuli merendahkan dan memiliki pandangan yang luas. Dia dapat secara visual mengamati kondisi dari 5 medan perang utama yang terhubung bersama, dan dapat memimpin pada saat yang bersamaan. Melihat pasukan binatang abadi tidak menyerang tembok pertempuran dengan seluruh kekuatan mereka, melainkan mencari celah di tembok pertempuran secara berkelompok, dan banyak binatang abadi cukup beruntung untuk menerobos masuk dan mencari terobosan di labirin tembok pertempuran, jadi dia mengetahui bahwa cepat atau lambat sekelompok binatang peri akan menemukan jalan keluar dari labirin tembok pertempuran. 5 hulu ledak legiun fanatik akan segera mengantarkan pertempuran jarak dekat yang sengit. Oleh karena itu, dia secara alami memerintahkan pasukan fanatik untuk mengatur formasi pertempuran terlebih dahulu, bersiap untuk melawan pasukan binatang abadi yang bergegas keluar dari tembok pertempuran. Mengikuti perintahnya, Legiun Fanatik segera meluncurkan formasi pertempuran yang kuat, formasi naga 9 putaran. 5 medan perang besar, 5 hulu ledak, dan 5 formasi naga 9 putaran. Terlebih lagi, setelah pembukaan formasi pertempuran besar, anggota Legiun Fanatik yang terlatih tidak mampu memimpin langkah selanjutnya. Kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang secara sadar berkumpul bersama, dan kemudian memulai formasi pertempuran kecil, formasi gajah naga. Semua formasi pertempuran, besar dan kecil, diaktifkan, dan anggota dari 5.000 legiun mencapai kondisi puncaknya dalam hal pertahanan dan kekuatan serangan. Suara mendesing, di atas si Feng, merendahkan, tiba-tiba menembakkan panah abadi yang kuat. Panah abadi itu secepat kilat, dan ditembakkan ke arah monyet peri yang memanjat tembok pertempuran, dan membidiknya dari dekat. Pangkat monyet peri itu tidak biasa, tapi puncak dari peringkat ke-8. Monyet peri itu sangat cerdas, alih-alih mencari celah di tembok pertempuran dengan jenis binatang peri lainnya untuk dilompati, ia langsung memanjat tembok pertempuran dan memanjat sepanjang labirin tembok pertempuran. Hutan batu darah terlarang abadi sangat kuat, belum lagi tidak bisa terbang, bahkan melompat pun sangat dibatasi. Di sini, bahkan binatang peri puncak tingkat 8 tidak bisa melompat tinggi. Menghadapi tembok pertempuran setinggi 10 kaki, binatang peri biasa hanya bisa melihat ke tembok dan menghela nafas, dan bahkan tidak berani berpikir untuk memanjat. Tapi monyet peri adalah pengecualian. Kemampuan memanjat monyet sangat kuat sehingga ia dapat memanjat tembok pertempuran yang mulus dan vertikal sekalipun tanpa daya rekat.
Apalagi kera peri itu tidak memanjat sendirian, melainkan memanjat bersama ribuan kera peri. Ia tidak perlu memasuki labirin tembok pertempuran sama sekali, tapi langsung naik menuju pasukan fanatik. Sebagian besar dari ribuan kera peri berada di tingkat ke-7, beberapa berada di tingkat ke-8, dan hanya ada 5 di puncak tingkat ke-8. Dan monyet peri yang menjadi sasaran panah Xian Yuan telah naik ke depan, diikuti oleh ribuan monyet peri. Saya tidak tahu apakah itu Raja Kera Peri, tapi yang jelas dia adalah pemimpin kelompok kera peri ini. Ling Yan telah memperhatikan pemimpin monyet sejak lama, dan memilih waktu terbaik untuk menembakkan panah dengan tegas. Waktu terbaik tidak lebih dari menunggu monyet pemimpin memasuki jangkauan, dan tiba-tiba menembakkan panah dingin. Dan monyet pemimpin telah fokus untuk memanjat tembok pertempuran, mengetahui bahwa tukang reparasi panah yang kuat sedang membidiknya di atas kepala. Ketika panah abadi menembus langit peri dan hendak mengenai tempat yang tepat, pemimpin monyet menyadari bahaya besar, tetapi sudah terlambat, dan sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan, panah Xian Yuan mengenai kepala monyet pemimpin, dan panah kuat itu meledak, mengguncang kepala monyet itu hingga menjadi kanopi berdarah. Binatang abadi tidak memiliki roh primordial, dan ketika tubuh fisik mereka mati, mereka akan binasa. Tubuh monyet tanpa kepala jatuh dari tembok pertempuran. Pada saat itu, ribuan monyet abadi menjadi pucat karena ketakutan dan meratap dengan marah. Segera setelah itu, binatang peri yang tak terhitung jumlahnya juga meraung, dan suaranya menyebar ke seluruh hutan batu darah. Pasukan binatang abadi bangkit kembali, tetapi awalnya tidak menguntungkan. Monyet abadi di puncak peringkat ke-8 dibunuh terlebih dahulu, dan jika binatang itu tidak marah, akan ada hantu. Lu Chen memiliki seorang pembudidaya panah yang sangat kuat di bawah komandonya, mengapa pemerintah tidak mengetahuinya selama ini? Tim pembudidaya panah ini milik orang-orang ras roh kami, dan para pembudidaya panah yang menembak dan membunuh monster puncak tingkat 8 juga milik orang-orang ras roh kami. Pasukan perbaikan panah ras roh kami benar-benar terlalu ganas, yang mengejutkan. Lu Chen memiliki banyak orang yang cakap dan orang-orang aneh. Faktanya, mereka semua mesum. Jian Xiu, yang berada di tahap tengah Daluo Jinxian, bisa menembak dan membunuh binatang peri di puncak urutan ke-8 dengan satu anak panah. Bisakah dia melakukannya tanpa menjadi sesat? Lu Chen adalah orang yang sangat mesum, dan bawahannya adalah orang mesum biasa. Memang benar bahwa seorang jenderal yang kuat tidak memiliki tentara yang lemah. Penguasa istana Zuzu terkejut, penguasa hutan Chaotian juga terkejut, dan bahkan pemimpin dari 3 klan monster dan hantu juga terkejut. Penatua Sang tidak berbicara, tetapi ekspresinya tidak stabil, dan ekspresi keterkejutan menyebar ke seluruh wajah lamanya. Bukan itu saja, di atas puncak batu yang tinggi, ada sekelompok orc yang terkejut, semuanya menatap Ling Yan, seolah-olah mereka sedang melihat monster kuno. Panah, Tuan Jian Xiu, apakah kamu baru saja membunuh binatang peri tingkat 8? Orc terkemuka tampak terkejut, dan memandang Ling Yan dengan mata monster, seolah dia tidak mempercayai semua yang ada di depannya, dan bertanya-tanya apakah dia sudah tua dan pusing. Bukan aku, siapa itu? Ling Yan menjawab dengan marah, dan kemudian panah energi lainnya dipadatkan pada busur peri kelas atas, dan segera diluncurkan. Ledakan, monyet peri lainnya tertembak, dan ia ditembakkan ke dalam awan darah di tempat, tumpah dari tembok pertempuran. Hanya saja kera peri itu bukan berada di puncak peringkat ke-8, melainkan berada di tengah peringkat ke-8, yang sebanding dengan tingkat budidaya Ling Yan, sehingga bisa dikatakan berada pada peringkat yang sama. Pada saat itu, kera-kera yang sedang memanjat tembok pertempuran tertegun sejenak, lalu meledak dalam ratapan marah, mengungkapkan kesedihan mereka atas kematian kaki tangan mereka. Pada saat yang sama, semua monyet peri mengangkat kepala mereka bersama-sama dan memandang Jian Xiu di atas Si Feng dengan marah, dengan ekspresi gigi terkatup yang berlebihan, seolah-olah mereka ingin melompat dan merobek Jian Xiu menjadi berkeping-keping. Pekerjaan yang baik, orc terkemuka memuji berulang kali, tetapi ada sedikit penyesalan di wajahnya, dan dia bertanya kepada Ling Yan seperti ini, Tuan Jian Xiu memiliki kekuatan untuk menembak dan membunuh puncak tingkat ke-8, mengapa panah kedua tidak menembak pada tingkat ke-8 binatang peri tingkat puncak, tapi bagaimana dengan menembak yang tingkat pertengahan ke-8? Saya suka, Ling Yan menanggapi dengan arogan, tetapi tidak menyebutkan alasannya, yang membuat orc terkemuka sedikit bingung. Meskipun orc terkemuka tidak mengetahui alasan sebenarnya, Yuli di sebelahnya mengetahuinya.
Memang benar bahwa Lingyan adalah tukang reparasi panah teratas, dan memang benar bahwa dia memiliki kekuatan untuk menembak dan membunuh puncak tingkat 8, tetapi Lingyan bukanlah Lu Chen, dan dia tidak memiliki kekuatan menyimpang dari Lu Chen. Belum lagi tidak mungkin bagi Lingyan untuk membunuh puncak urutan ke-8 secara langsung, bahkan jika itu untuk membunuh langsung urutan ke-8, itu mungkin sudah cukup. Anak panah pertama ditembakkan untuk membunuh monyet abadi di puncak langkah ke-8. Itu adalah panah dingin, yang termasuk dalam cakupan serangan dan plot. Monyet puncak tingkat 8 tidak memiliki tindakan pencegahan apapun, dan tidak tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran, jadi dia tertangkap basah oleh Lingyan, dan dia bahkan tidak bereaksi. Jika dia tidak mati, tidak ada alasan. Tetapi setelah monyet peri puncak tingkat 8 ditembak, semua monyet peri, termasuk jenis binatang peri lainnya, mengetahui bahwa ada pembudidaya panah yang kuat di atas mereka, jadi mereka secara alami menjadi waspada dan waspada sekarang, semua binatang peri berjaga-jaga, dan masih banyak binatang peri yang menatap. Lingyan telah kehilangan kesempatan untuk menyerang puncak binatang peri tingkat 8, dan akan sia-sia untuk memaksakan panahnya. Bahkan binatang abadi di tahap akhir Daluo Jinxian lebih tinggi dari Lingyan, dan Lingyan tidak yakin untuk menembak dan membunuh. Mengumpulkan aliran energi dan energi abadi menghabiskan energi abadi seseorang. Tentu saja, Lingyan tidak ingin menyia-nyiakan energi abadinya dengan sia-sia. Lebih baik menyerang saja monster abadi tingkat menengah ke-8. Pemotretan seperti ini lebih berhasil. Bahkan, untuk menakut-nakuti binatang buas di bawah, Lingyan tidak ragu-ragu untuk menurunkan peringkat dan menyerang, bahkan pembunuhan awal tingkat 8 pun tidak salah. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Lingyan memanfaatkan waktu dan terus menembakkan 3 anak panah berturut-turut dengan kecepatan tercepat. Di bawahnya, 3 monyet abadi lainnya terkena panah dan meledak, dan sisa-sisa mereka jatuh dari tembok pertempuran. Selain itu, ketiga kera peri tidak berada pada level yang sama, hanya satu yang merupakan tahap tengah dari Daluo Golden Immortal, dan 2 lainnya adalah tahap awal dari Daluo Golden Immortal. Ketika ketiga anak panah itu jatuh, efeknya langsung terasa, dan itu benar-benar mengejutkan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Monyet peri yang memanjat tembok semuanya ketakutan, melompat dari tembok pertempuran satu demi satu, dengan patuh mengikuti binatang peri lainnya untuk menemukan jalan keluar di labirin tembok pertempuran, dan tidak berani mengambil jalan pintas dengan memanjat tembok. Bagaimanapun juga, monyet peri itu tahu bahwa berjalan di tembok pertempuran sama saja dengan mengekspos diri mereka sepenuhnya dan menjadi target yang jelas untuk memanah. Monyet peri sangat pintar, dan tidak ada yang mau menjadi sasaran panahan dan menjadi sasaran tembak berikutnya. Kerja bagus, ancaman monyet peri itu telah diatasi. Melihat kelompok monyet peri itu jujur, Yuli tidak bisa tidak memuji Lingyan. Jika monyet peri tersebut memanjat tembok pertempuran dan berhasil memasuki formasi pertempuran Legiun Fanatik, mereka akan memandu pasukan binatang peri untuk menerobos labirin tembok pertempuran, yang akan mengganggu pertahanan Legiun Fanatik. Memasuki pertarungan jarak dekat, ini tidak sesuai dengan taktik bertahan yang ditetapkan oleh Yuli. Selain itu, jumlah kera peri ini tidak banyak, dan mereka mungkin merupakan garda depan kelompok kera peri, jelas di sini untuk menguji keadaan. Setelah tes air berhasil, lebih banyak monyet peri di masa depan akan mengikuti, semua memanjat tembok dan mengambil jalan pintas, langsung memasuki pertempuran Legiun Fanatik. Maka akan merepotkan, monyet peri terlalu banyak, Lingyan tidak bisa menembaknya sendiri, sehingga tidak akan menimbulkan banyak efek jera. Sekarang Lingyan telah mengalahkan kelompok pertama monyet peri, kekuatan pencegahnya kuat, dan pasukan monyet berikutnya akan takut, sehingga mereka secara alami akan tenang. Pembudidaya pedang sedang berperang, saya harus mengawasinya, saya tidak bisa mengendalikan medan perang lainnya. Pada saat ini, Lingyan melihat bahwa di medan perang yang lebih besar di sebelah kiri, seseorang telah meninggalkan formasi pertempuran Legiun Zelot dan memasuki labirin tembok pertempuran dengan batu unicorn, jadi dia tahu siapa orang itu. Orang itu adalah Jianxiu Sangguan Jin. Pembudidaya pedang terkenal hanya mengembangkan serangan dan bukan pertahanan. Kekuatan pedangnya sangat kuat, tetapi dagingnya agak rapuh. Meskipun Ming Yue meminta si Qilin untuk melindungi Jianxiu, Lingyan masih merasa tidak nyaman dengan kulitnya yang renyah, jadi dia harus mengarahkan busur ke arah Jianxiu untuk membantu Jianxiu. Kamu tidak bisa mengendalikannya meskipun kamu mau, karena saudara dan saudari dari medan perang lain juga bertarung. Yuli menatap berbagai medan perang di bawah,
dan berkata, "Sekarang giliranku, aku harus mengendalikan tembok pertempuran itu dan bekerja sama dengan mereka dalam pertempuran." Sebab, ia juga melihat di 4 medan pertempuran lainnya, anggota inti legiun yang bertugas juga berinisiatif menyerang. Mereka ingin memanfaatkan binatang peri pengganggu yang gagal membentuk kelompok, dan melancarkan serangan langsung. Dan semua tembok pertempuran dikendalikan oleh dia sendiri, dan hanya dia yang dapat mengubah labirin tembok pertempuran dan memindahkan tembok pertempuran ke tempat yang bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Setelah Sangguan Jin memasuki labirin tembok pertempuran, dia menyapu seluruhnya, tak terkalahkan. Pembudidaya pedang Daluo Jinxian yang kuat di tahap selanjutnya memiliki kekuatan pedang yang kuat dan cepat, dan tidak menjadi masalah untuk membunuh monster peri puncak tingkat 8 secara langsung. Selain itu, Sangguan Jin dilindungi oleh batu unicorn, dan ada pembudidaya panah yang kuat di atasnya untuk membantunya, jadi pada dasarnya tidak ada binatang abadi yang bisa mendekatinya. Tidak butuh waktu lama bagi Sangguan Jin untuk memasuki tengah labirin tembok pertempuran. Kesenjangan antara tembok pertempuran di sini agak lebar, lebarnya 10 kaki penuh, dan dia segera bertemu dengan sekelompok binatang peri. Ada ratusan binatang abadi dalam kelompok itu, mereka dapat digunakan dalam jenis apapun, dalam urutan apapun, dan dalam semua jenis. Sangguan sedang menghadapi ujian berat. Perbaikan pedang adalah pertarungan 1 lawan 1 melawan yang kuat, 1 lawan banyak bukanlah kekuatan, apalagi 1 lawan ratusan. Di antara ratusan binatang peri, ada lusinan binatang tingkat 8, dan beberapa di antaranya hanya merupakan puncak dari tingkat ke-8. Perbaikan pedang tidak mudah untuk dibunuh. Meskipun tukang reparasi pedang itu sombong, dia bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa tubuh fisiknya lemah, jadi dia tidak akan memilih untuk menjadi tangguh. Di bawah perlindungan Si Qilin dan perlindungan Jian Xiu di atas, Jian Xiu mundur saat bertarung. Namun, ada terlalu banyak binatang peri. Bahkan jika pembudidaya pedang membunuh 2 binatang peri tingkat 8, dia masih tidak bisa menakut-nakuti binatang itu, dan masih terjerat oleh binatang itu, tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika Jian Xiu dalam masalah, terdengar suara seruling dari belakang, dan seseorang datang untuk mendukungnya. Suara serulingnya merdu dan tahan lama, senyaman awan yang mengalir dan air yang mengalir, namun gelombang suara yang menyenangkan seringkali menimbulkan efek halusinogen. Benar saja, lusinan makhluk peri yang bergegas ke depan dikejutkan oleh suara seruling, dan mereka tercengang di tempat, dan mereka dipukul oleh Yin Huan. Masalahnya adalah binatang peri bukanlah ras humanoid, dan binatang peri memiliki kemampuan anti-ilusi yang kuat. Ia hanya membeku sesaat, dan segera keluar dari ilusi suara. Namun di medan perang tingkat tinggi seperti ini, momen kelesuan berhenti menyerang, dan seorang tukang reparasi pedang dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi dapat keluar dari kesulitan tersebut. Ketika binatang peri itu kembali sadar, tukang reparasi pedang telah mundur 100 kaki jauhnya, dan dia telah membuka jarak pertarungan dengan mereka, sehingga dia bisa meninggalkan pertempuran sepenuhnya. Tapi Jian Xiu tidak mengambil kesempatan untuk meninggalkan pertempuran, tetapi melanjutkan posisi menyerangnya, bersiap untuk melawan monster peri itu lagi. "Bagaimana kamu bisa datang?" Pembudidaya pedang memegang pedang peri dengan waspada, tetapi tiba-tiba berbicara kepada orang di belakangnya. "Menurutku gaya bertarungmu sangat sesuai dengan seleraku. Aku suka bertarung berdampingan denganmu." Orang itu datang dengan seruling peri, dan itu adalah Yin Tiantong. Yin Tiantong bukan anggota Legiun Fanatik, dan ketika Yuli menugaskan posisi tempur, dia tidak ditugaskan padanya, dan dia tidak punya hak untuk menugaskannya. Oleh karena itu, Yin Tiantong dapat melawan apapun yang dia inginkan, dan bertarung sesuai keinginannya. Daluo Jinxian adalah ahli ritme di tahap akhir, dengan kekuatan tempur yang bagus. "Saya sangat menyukai kemampuan ilusi suara Anda." Jian Xiu menjawab, "Aku akan berhalusinasi, kamu akan dipenggal, dan kita akan bertarung bersama." Yin Tongtian tertawa, mengambil seruling peri dan memainkannya lagi, dan gelombang suara halusinogen keluar, langsung mengenai binatang peri yang bergegas membunuh mereka. "Oke, ayo bunuh semua bajingan ini." Pembudidaya pedang mengangkat pedangnya dan menebasnya, menargetkan binatang peri tingkat 8. Di labirin dinding pertempuran lainnya, Mingyue dan Penatua Sang juga bekerja sama untuk membunuh binatang itu. Mingyue tidak melepaskan giok unicorn, tetapi binatang Dewa Yunlu nyaris tidak bisa menekan binatang peri itu, dan mereka juga tak terkalahkan sepenuhnya. Untuk 3 labirin tembok pertempuran lainnya, anggota inti Legiun juga bekerja sama,
dan pertempuran berjalan cukup lancar, dan mereka dapat menyeret monster peri ke dalam labirin untuk sementara. Pada saat ini, Lu Chen dan Cai Niao sedang menuju puncak gunung, dan kebetulan menyeberang ke ladang ranjau.